Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran Akidah Akhlak pertemuan yang ke-5, yaitu membahas tentang akhlak terpuji. Sebelum itu, untuk yang pertama, bab yang kedua yaitu membiasakan akhlak terpuji. Setiap manusia harus memiliki akhlak terpuji. Ya, diantaranya apa akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh manusia itu? Yaitu harus berilmu. Karena berilmu adalah salah satu tiang utamanya bagi setiap manusia. Tanpa ilmu, manusia tidak akan bisa apapun itu. Karena berilmu, manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sekarang kita bahas apa itu pengertian berilmu. Berilmu menurut bahasa adalah pengetahuan atau kepandaian. Menurut istilahnya yaitu memiliki pengetahuan atau kepandaian kepada setiap manusia yang kecil maupun yang besar sampai yang tua, karena ilmu adalah cahaya dari kegelapan setiap langkahnya manusia. Nah, itu sedikit pengertian tentang ilmu. Boleh dilihat LKS-nya ya. Nah, ilmu itu bagaikan cahaya. Karena kenapa? Karena tanpa ilmu kita tidak akan tahu arah tujuan kita. Apa yang harus kita hadapi ke depannya. Apa yang harus kita lewati setelah ini. Nah, ilmu itu harus kita pelajari. Ilmu agama maupun ilmu umum. Karena setiap manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu adalah wajib. Hadisnya apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, itu tentang perintah untuk mencari ilmu. Orang yang berilmu dalam berperilaku pasti akan berhati-hati. Karena apa? Karena tahu apa yang harus dia lakukan. Karena tahu apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Gak mungkin orang yang berilmu melangkah dalam kesalahan. Orang yang berilmu pasti akan berakal sehat. Terlepas itu, orang yang tidak berilmu, dia akan melangkah apa yang dia inginkan tanpa berpikir itu baik dan buruk. Nah, itu sekilas tentang pengertian. Nah, masuk kedua yaitu tentang perintah mencari ilmu. Mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap manusia. Dari masih buayan sampai masuk ke liang lahat. Hadisnya apa? Yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hukumnya apa? Wajib. Karena setiap manusia harus menuntut ilmu. Dari bayi kita harus belajar. Belajar apa? Belajar mengenal ibu dan ayah, belajar merangkak, belajar berjalan, belajar berbicara. Itu dari kecil kita udah diasah untuk belajar. Tanpa belajar itu kita tidak akan bisa. Karena orang tua kita pun selalu melatih itu supaya kita bisa berjalan. Tak mungkin kan kita harus dipegangin terus sampai dewasa sama orang tua, nggak mungkin kan. Nah, terus kalau misalkan kita
kewajiban kalian itu sebagai siswa apa? Gitu kan, tanggung jawab kalian itu sebagai siswa itu apa? Tanggung jawab kalian itu sebagai anak itu apa? Untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Nggak ada kewajiban seorang siswa itu mencari duit buat orang tuanya, nggak. Orang tua memerintahkan anaknya untuk belajar karena itu tanggung jawabnya. Kalian ditugaskan oleh guru untuk menghafal, itu mengerjakan tugas. Nah, itu sudah menjadi tanggung jawab kalian. Tanggung jawab kalian itu harus belajar dan mengerjakan tugas. Yang ketiga yaitu manfaat berilmu. Manfaat ilmu itu terbagi menjadi dua, bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, diantaranya apa aja bagi diri sendiri? Manfaat mencari ilmu. Yang pertama yaitu dapat menambah keimanan. Di saat kita tahu ilmunya, di saat kita tahu aturannya dalam beribadah, dalam berinteraksi, maka itu akan meningkatkan keimanan kita. Karena apa? Dalam ibadah kita tahu fungsinya. Ibadah itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di saat kita udah dekat sama Allah, apa sih yang gak Allah kasih buat diri kita? Jadi utamakanlah akhirat, maka dunia pun akan mendekatkan kita. Semakin kita dekat sama Allah, semakin Allah menyayangi kita. Apa yang kita pinta, Allah akan lebih memudahkan mengabulkan apa yang kita inginkan. Maka di saat manusia punya masalah, biasanya akan lebih dekat kepada Allah. Itulah fungsinya ilmu. Apalagi kita sholat, kita tahu kan sholat itu wajib dan dikerjakan setiap waktu. Nah, kalau tidak ilmunya, misalkan setelah ruku apa ya gitu, setelah sujud apa ya, bacaan sujud apa, bacaan ruku apa. Nah, di saat kita sudah menuntut ilmu, kita sudah belajar, kita sudah mencari tahu apa itu bacaan, maka kita akan lebih enak dalam menjalankan ibadah. Itu salah satunya. Di saat kita sudah merasa nyaman dengan ibadah, maka akan menguatkan keimanan kita kepada Allah itu untuk diri sendiri. Dan yang kedua yaitu memperoleh pahala di sisi Allah. Di saat kita sudah mencari ilmu karena itu sebagai kewajiban, setelah itu kita tahu ilmunya, kita lakukan, kita praktekkan dalam kebaikan, dapat nggak pahalanya? Di saat kita udah tahu tata cara wudhu, tata cara sholat, kita praktekkan, dapat nggak kita pahalanya? Apalagi itu sudah menjadi kewajiban kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu memperoleh kepuasan batin. Memperoleh kepuasan batin. Contohnya gini, di saat kalian belajar, kalian diharuskan menghafal. Setelah itu kalian ada ulangan. Kalian bisa menjawab ulangannya karena kalian tahu jawabannya. Dan kalian mendapatkan nilai yang baik. Kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Bahagia nggak diri kalian dengan mendapatkan nilai hasil sendiri tanpa harus menyontek melihat orang lain? Bahagia nggak? Nah, itu salah satunya kepuasan batin di saat kita bisa menjawab, menangani apa yang harus kita jawab. Apalagi mendapatkan nilai tinggi dengan hasil sendiri. Terasa ada kebahagiaan buat diri kita sendiri. Alhamdulillah, ternyata aku tahu jawabannya gitu kan. Nah, itu contoh yang kecilnya. Keempatnya yaitu mendapat taraf hidup yang lebih baik. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, taraf hidupnya pun berbeda. Gini aja, orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar, kepercayaan orang sama apa beda? Orang yang punya ilmu, orang
yang tidak punya ilmu akan dihargai lebih orang yang berilmu atau tidak? Nah, gitu ya. Seorang guru ngaji dengan seorang tukang beca, beda nggak taraf hidupnya? Karena setiap apapun pasti ada ilmunya. Kita butuh ilmu. Ilmu apa nih? Ilmu agama. Kita dekatkan berarti guru ngaji. Di saat kita butuh ban sepeda kita bocor, kita dekatnya sama apa? Bengkel kan. Nah, masing-masing ada fungsinya, ada ilmunya. Di saat kita butuh ilmu agama, berarti kita mendekati guru ngaji. Di saat kita butuh sepeda kita diperbaiki, maka kita percayanya dengan tukang bengkel, bukan dengan tukang cabe. Nah, itu setidaknya. Kelima, yaitu dapat menjalankan agama dengan benar. Di saat kita tahu tata cara ibadah, tata cara sholat, tata cara sodako, tidak harus ria, tidak harus diumbar-umbar. Di saat kita melakukan kesalahan, kita tahu karakter seseorang, kita pasti akan lebih leluasa dalam melangkah. Di saat kita dikasih tahu nih sama orang, nggak usah dilayanin karena karakter si dia emang seperti itu, gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu dilayanin, pasti itu nggak bakalan menyelesaikan masalah. Ya udah, diamin aja. Setidaknya orang yang ngasih tahu itu berarti dia tahu dan paham tentang karakter seseorang, gitu kan. Jadi sosialisasi kita yang harusnya berantem, yang harusnya panjang lebar karena kita sudah diam, dia pun ikut diam, ya udah selesai semuanya. Itu sedikitnya contohnya. Dan yang keenam yaitu terangkan derajatnya. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu akan berbeda derajatnya. Orang pengemis, pengamen beda dengan para pejabat karena mereka mempunyai ilmu lebih. Mereka mengorbankan segala waktunya untuk apa? Belajar terlebih dahulu sebelum dia mendapatkan kesuksesan. Orang yang benar-benar dalam belajarnya, entah itu ilmu agama, entah itu ilmu dunia, setiap pasti ada peningkatannya dibanding orang yang diam saja. Beda dengan orang yang berusaha, karena Allah juga menginginkan orang yang selalu berusaha, walaupun semua manusia diberikan rezekinya masing-masing. Nah, itu manfaat ilmu untuk diri sendiri. Dan yang kedua yaitu manfaat ilmu untuk orang lain. Yang pertama apa? Yang pertama, tempat orang lain bertanya. Di saat kita punya masalah, di saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita akan menemui orang yang lebih paham. Pasti kita akan bertanya kepada mereka yang lebih mengetahui. Nah, itulah fungsinya manfaat untuk orang lain. Kita tahu nih karakter dia itu kayak gitu. Nah, di saat teman kita memperlakukan yang sekiranya itu membuat masalah, kita harus lebih tahu, kita harus lebih ngasih solusi sama dia. Nggak usah kayak gitulah, karena itu emang udah karakternya, nggak usah diladenin, nggak usah diapain gitu kan. Dan orang yang di saat di kelas tidak tahu itu matematika gimana sih caranya gitu kan, itu apa sih bahasa Arabnya ini, apa sih bahasa Inggrisnya ini, kita kan pasti akan menanyakan sama teman kita yang lebih tahu gitu kan. Nah, manfaat ketahuan ilmu yang kita dapatkan setidaknya bisa memberitahukan kepada teman-teman kita. Itu di saat di luar
ulangan. Di saat ulangan beda lagi, tidak boleh memberitahu karena itu bukan pada tempatnya. Dan yang kedua yaitu memberi jalan terang dan pengarahan, saran yang tadi. Sebaiknya kamu jangan melakukan itu. Kalau kamu melakukan itu nanti takutnya ke depannya kamu kurang lebih baik. Silakan sekarang mah kamu pelajari dulu mata pelajaran ini. Nah, setelah kamu udah selesai mata pelajaran ini gitu kan, kamu baru melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Jangan kamu lakukan ini itu dalam sekaligus. Nantinya kamu nggak konsen. Setidaknya kita tahu apa yang harus dia lakukan itu, dan saran itu bisa memberikan jalan yang terbaik buat orang lain. Dan yang ketiga, dapat membantu mengatasi persoalan. Jadi di saat teman-teman punya masalah, di saat teman-teman tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan, nggak tahu mereka ngisinya gimana. Nah, kamu yang tahu boleh ngasih tahu sama temennya gitu kan, tapi di saat di luar jam ulangan. Kalau ulangan itu mengolah keilmuan masing-masing ya. Segitu tentang akhlak terpuji, pengertian tentang ilmu, manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, tugas yang harus kalian lakukan, silahkan rangkum apa yang kalian pahami, yang kalian tangkap, dan rangkuman itu boleh kalian tulis di dalam buku dan kalian kirim ke messenger ibu. Semangat, nilai yang kalian ambil, yang kalian peroleh ini menentukan untuk di akhir tahun. Karena tahun ini tidak ada UN, karena semua nilai yang kalian raih itu akan menentukan nilai akhir kalian. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.